Halo Sobat Pintarnya, sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan cara menjawab pertanyaan kapan Anda dapat mulai bekerja saat proses interview. Oke, jadi ketika teman-teman sedang menjalani interview nih sebuah pekerjaan, tentu teman-teman butuh pengetahuan mengenai cara menjawab pertanyaan kapan Anda dapat mulai bekerja. Walau terlihat cukup mudah untuk dijawab, tapi sebenarnya bagaimana kalau teman-teman statusnya masih dalam posisi tengah bekerja? Nah, agar bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, tentunya ada beberapa faktor yang perlu teman-teman perlu perhatikan. Jadi beberapa pertimbangan atas jawaban teman-teman nanti tentu perlu melihat kondisi kantor atau perusahaan terlebih dahulu. Jadi perusahaan yang sekarang sedang bekerja misalnya. Nah, cuman kita kepoin dulu alasan HRD nanyain ini tuh apa sih? Nah, jadi yang pertama sebenarnya tuh rekruter atau HRD tuh berarti udah mulai yakin nih sama kemampuan teman-teman. Biasanya ini tuh nanyanya agak-agak di akhir gitu kan. Kayak, oke, jadi kapan nih bisa mulai kerja? Gitu kan. Jadi udah mulai yakin tuh si rekruternya. Jadi untuk itu banyak dari calon kandidat yang udah kelihatannya udah oke, tinggal ditanya aja nih timelinenya atau waktunya kapan nih bisa mulai bekerja. Nah, cuman nih yang kedua itu adalah untuk mengukur antusias dan kesiapan. Jadi teman-teman juga jangan terlalu pede, jangan terlalu ya kepedean lah ya. Karena alasan lain kenapa HRD menanyakan pertanyaan tersebut ya untuk nyari tahu juga sih seberapa antusias atau seberapa semangat sih, seberapa siap sih teman-teman untuk menerima pekerjaan ini. Karena kan rekruter itu melakukan proses interview nggak cuman teman-teman doang, ada kandidat-kandidat lainnya. Jadi mungkin itu untuk menjadi bahan pertimbangan, bahan perbandingan dengan kandidat lainnya. Oke, dan yang ketiga itu untuk melihat kemampuan sobat pintarnya dalam menyikapi diri. Jadi alasan lain yang dimiliki HRD di sini itu adalah lebih ke gimana ya suatu kandidat itu bisa menyikapi kondisi sendiri atau kondisi pribadinya dalam menghadapi situasi tersebut, dalam menghadapi situasi teman-teman masih kerja nih, kemudian harus pindah. Nah, itu gimana tuh si kandidat ini menyikapinya? Karena kan bisa aja masih terikat dengan kontrak perusahaan lain. Jadi, oleh karena itu bukan berarti sobat pintarnya itu bisa langsung mengabaikan perusahaan lama begitu saja. Jadi harus menunjukkan sikap profesionalisme. Bekerja itu bukan bercanda ya. Jadi harus dipikirin matang-matang dari awal sampai akhir. Oke? Oke, kita lanjut. Selain tadi kita udah tahu alasannya apa, terus apa nih hal yang perlu diperhatiin sebelum menjawab? Nah, yang pertama, sebenarnya teman-teman harus pertimbangkan juga status yang sobat pintarnya itu miliki di perusahaan sebelumnya. Jadi, ketika teman-teman memutuskan untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, harus ingat nih kontraknya apa nih, atau karyawan tetapkah, kemudian prosedur atau mekanisme resign-nya seperti apa sih, cara keluarnya gimana sih. Jadi harus tahu kenapa, karena nanti untuk menghindari konflik perjanjian antara perusahaan teman-teman sekarang sedang bekerja ya dengan teman-teman sendiri. Tapi kalau misalkan ya udah nggak ada perjanjian apapun ya bisa disesuaikan aja nih jawabannya. Oke, terus kedua, memahami kebutuhan perusahaan terkait posisi tersebut. Jadi emang banyak banget posisi yang ceritanya lagi dibuka nih, gitu ya. Nah untuk itu dan perusahaan emang lagi produksi banyak, misalkan lagi kejar tayang misalkan, kejar produksi. Nah teman-teman harus tahu, gitu ya. Nih berarti perusahaannya lagi butuh cepet ya, gitu ya. Lagi pengen yang gercep gitu ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ternyata masih punya kontrak, masih punya project yang dikerjakan, sedangkan perusahaan yang teman-teman sedang lamar itu lagi gerak cepat, peluang untuk diterimanya sebenarnya agak cukup minim ya. Karena kan ya perusahaannya juga butuh cepat sih. Mungkin ada kandidat lain yang bisa langsung siap kerja gitu kan ya. Pastinya perusahaan tersebut akan lebih memilih yang itu. Karena bukan karena teman-teman kurang valuable atau kurang mumpuni ya, bisa jadi ya itu sesederhana belum waktunya aja. Ya rezeki nggak akan kemana lah ya. Oke, dan yang ketiga, hitung waktu yang Anda butuhkan untuk persiapan. Jadi, sebelum menjawab pertanyaan pamungkas ini, yaitu kapan Anda bisa mulai bekerja, jadi sebenarnya teman-teman ada baiknya
menghitung hari yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai persiapan, seperti transisi ke karyawan baru di perusahaan yang teman-teman sedang bekerja gitu ya. Ya pokoknya pengalihan pekerjaan teman-teman sekarang deh, atau mungkin persiapan nyari kosan, atau juga persiapan untuk ya pemindah tanganan pekerjaan sih sebenarnya. Jadi harus dihitung juga tuh waktunya, jangan mepet, jangan langsung geradakan gitu ya, tiba-tiba, itu nggak boleh. Nah, lanjut ya, jadi sekarang gimana sih contoh jawaban yang oke untuk bisa ditiru gitu ya. Nah, contohnya gini sih teman-teman, kalau misalkan untuk dalam kondisi posisi siap bergabung, saya dapat mulai bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meski demikian, saya juga membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan agar saya bisa lebih siap dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Jadi intinya nggak boleh sebenarnya ya, nggak dianjurkan sebenarnya untuk langsung ngomong, iya saya besok siap kerja. Itu berarti kan kayak rekruter tuh melihat teman-teman tuh seputus asa itu gitu untuk bekerja. Ya kalau emang faktanya seperti itu nggak apa-apa, cuman dalam dunia pekerjaan teman-teman harus bermain cantik gitu tuh, bermain profesional gitu ya, dengan menunjukkan sikap yang seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa segera masuk, cuman ya teman-teman kasih waktu gitu ya, waktu penyangga atau kasih persiapan untuk teman-teman sendiri untuk menyiapkan ke pekerjaan baru ini. Ya bisa dibilang mungkin mulai minggu depan, mulai awal pekan depan itu teman-teman bisa join. Jangan langsung besok banget gitu. Itu seolah-olah perusahaan berarti nggak profesional banget sih. Itu oke, yang pertama. Terus yang kedua, contoh jawaban saat masih mempertimbangkan kesempatan lainnya. Jadi setelah saya memahami pekerjaan yang diberikan, saya merasa cocok dan tertarik dengan pekerjaan tersebut. Meski demikian, bolehkah saya memberikan keputusan akhir di beberapa hari ke depan? Jadi ketika misalkan teman-teman lagi interview banyak gitu kan, terus ada banyak pilihan, so teman-teman kan jadi ada apa ya, galau gitu ya, bingung. Nah, teman-teman bisa nego untuk bisa nggak nanti saya kabari lagi dalam beberapa hari ke depan. Ya asal jangan lama-lama sih, gitu kan. Karena kan perusahaan juga nggak mau di ghosting ya. Meskipun kebanyakan perusahaan nge-ghosting gitu ya, let's say ke para kandidat. Ya, karena kan banyak juga gitu kan, banyak yang ngelamar juga. Tapi kita nggak boleh gitu ya untuk menggantungkan sesuatu. Ya, jadi harus kasih waktu yang tepat gitu ya, waktu yang jelas untuk penyampaian informasi ini. Kemudian, contoh jawaban berikutnya ketika kondisinya saat ingin menyelesaikan one man notice terlebih dahulu. Karena kan kalau di perusahaan, kalau mau resign, kalau mau mengundurkan diri, biasanya ada beberapa yang melakukan kebijakan itu harus sebulan sebelum hari terakhir bekerja gitu kan. Jadi disebutnya one man notice. Contohnya seperti ini. Lewat kesempatan yang Bapak atau Ibu telah berikan sebelumnya, terima kasih karena saya sudah dapat diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini. Meski demikian, perlu saya sampaikan jika saya harus memenuhi kebijakan di tempat kerja saya sebelumnya. Gitu ya. Jadi profesional nih ya. Kita menyelesaikan pekerjaan sebelumnya dulu sebelum ke pekerjaan baru. Nah, kalau contoh lainnya, jika Anda membutuhkan waktu untuk beristirahat terlebih dahulu, teman-teman bisa nih baca ini contoh jawabannya seperti ini, paling kasih tahu aja perkiraannya kira-kira kapan bisa masuk. Itu penting. Terus juga ketika menyerahkan sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi ini lebih ke fleksibel gitu ya. Jadi bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Cuman ini bisa dicontoh nih, contoh dari jawaban kapan bisa mulai bekerja. Nah, terus juga misalkan ini serupa dengan yang sebelumnya, yaitu ketika membutuhkan waktu transisi, ya. Teman-teman kasih tahu konteksnya, mungkin karena teman-teman lagi ngerjain project yang cukup penting, ya, sampai kapan, dan agar transisinya lancar, teman-teman harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Jadi ini jawaban yang paling cocok dan rekruter pun akan sangat paham, oke? Nah, paling segitu aja dulu contoh atau cara menjawab pertanyaan kapan Anda dapat mulai bekerja saat interview. Jadi ingat ya, kuncinya teman-teman jangan anggap ini sebagai bercanda gitu ya, jangan anggap sebagai main-main kayak bisa seenaknya. Enggak, ini tuh dunia pekerjaan. So, jadi harus profesional, harus
jelas informasinya, kapan bisa masuknya, kenapa belum bisa masuk. Kalau bisa cepat gitu ya, ya jangan terlalu cepat banget gitu, jangan besok banget, jangan, tapi kasih waktu yang lebih proper, yang lebih pantas lah. Oke, paling segitu aja dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.